Selamat datang kembali di My Chris Channel. Di sini Mimin akan melanjutkan alur cerita komik manhwa yang berjudul Martial Art Alone. Sebelum menonton videonya, Mimin sarankan untuk menonton video sebelumnya agar tidak tertinggal alur ceritanya. Jadi tak perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Setelah Kim Il Yong meminta permintaan, setelah itu keluarlah sebuah notif sistem dan terlihat sistem itu mengeluarkan quest terhadap Kim Il Yong, dan notif quest itu adalah jalan menuju menjadi pahlawan. Kesulitan rendah. Detail permintaan. Pahlawan yang terengah-engah tidak menarik. Mari latih stamina kita. Achievement running 5000 meter. Push up 150 kali. Sit up 150 kali. Request reward 75 XP point. Muscle strength stat 1 poin. Setelah melihat ada quest di sistem, Kim Il Yong bergumam, apakah ini tingkat kesulitan terendah? Hadiahnya sangat sedikit, dan apalagi ini pahlawan. Lalu dengan raut wajah muram, Kim Il Yong pun bergumam kembali, bangsawan ini masih bermimpi salah, apa yang harus kulakukan? Dan kemudian sistem pun muncul kembali dengan quest yang lebih sedikit yang harus dilakukan dengan lari 5 meter, push up 1 kali, sit up 1 kali, hadiah quest, poin XP. Setelah itu dengan frustasi Kim Il Yong bergumam, apakah saya benar-benar harus melakukan ini? Dasar quest dari dewa kecil ini mempunyai temperamen buruk. Kemudian tanpa ambil pusing, Kim Il Yong langsung menghubungi dewa Hildegrin. Akan tetapi masih tidak ada jawaban dari Dewi Hildegrin, dan kemudian Kim Il Yong kembali berkata dengan kesalnya, apa Dewi ini mempunyai gaya yang seperti ini? Ini seperti anak kecil. Setelah itu hari pun berganti keesokan harinya. Terlihat Kim Il Yong melakukan quest yang tertera di sistem, dan di sini dengan terengah-engah Kim Il Yong bergumam, saya merasa seperti akan mati. Bahkan setelah menyelesaikan latihan sprinting, saya melanjutkan latihan mandiri, dan saya tidak tahu cara beristirahat bahkan setelah menyelesaikan permintaan pertama. Jadi saya terus berjalan, dan keesokan harinya akhirnya lari 7000 meter telah selesai. Kemudian Kim Il Yong pun melanjutkan latihan dengan push up. Dengan tekad yang ingin menjadi kuat, ia bergumam, bagaimana saya bisa beristirahat? Pelatihan tidak pernah mengkhianati Anda, dan semakin banyak berkeringat semakin kuat. Dan tetesan keringat ini adalah membangun masa depanku. Beralih ke para peserta latihan. Setelah melihat Kim Il Yong bekerja keras atas latihannya, seseorang berkata, kenapa orang itu bekerja keras seperti itu? Dan orang berjas menjawab, mungkin karena dia tidak punya mana dan harus mengandalkan tubuhnya. Kemudian wanita di samping lelaki berjas menanggapi, itu bodoh, tanpa mana kamu tidak bisa menggunakan keterampilan. Dan kembali ke Kim Il Yong yang dalam mode push up, dan ia pun bergumam, tertawalah sebanyaknya yang Anda inginkan, aku akan pergi dengan caraku sendiri. Kemudian tak beberapa lama kemudian sebuah sistem pun muncul. Jalan menjadi pahlawan permintaan kedua selesai. Hadiah quest 150 XP, stamina 1 poin, dan Anda telah naik level menjadi level 4. Tak lama kemudian setelah Kim Il Yong mengetahui quest kedua telah selesai dan telah naik level, Kim Il Yong merasa bahagia dan ia pun berkata, saya selesai. Terima kasih Nona Hildegrin, ternyata Anda benar-benar luar biasa. Kemudian Nona Hildegrin menjawab dengan marahnya, diam kau. Lalu dengan cepatnya Kim Il Yong melihat jamnya. Setelah itu Kim Il Yong menghubunginya kembali, akan tetapi sama seperti biasanya Nona Hildegrin tidak merespon, tetapi Kim Il Yong menyadari bahwa Nona Hildegrin selalu ada di sekitarnya karena dia menanggapi ketika Kim Il Yong berteriak. Setelah itu beralih di ruang kantin. Terlihat orang-orang sangat kecewa atas makanan yang ada di kantin pelatihan. Terlihat Kim Il Yong sembari makan, ia pun memperhatikan keributan itu. Setelah itu ia terkejut dengan ada notif pesan masuk, ternyata teman Kim Il Yong yang mengirim pesan. Setelah itu dengan menangis Kim Il Yong berkata kepada temannya bahwa mananya 0, dan temannya menjawab, apa yang kamu bicarakan? Jangan berbohong padaku. Kim Il Yong menjawab, itu benar, manaku 0. Lalu temannya menanggapi kembali, apa-apaan? Apa kamu baik-baik saja?
Di saat akan membalas kembali pesan dari temannya, tiba-tiba Kim Il-yong terkejut atas ada seseorang memanggilnya. "Hello senior." Ternyata orang yang memanggil itu adalah Hong Hwa-yoon. Setelah itu Kim Il-yong dengan rona merah di wajahnya, ia bergumam sambil melihat Hong Hwa-yoon dari dekat. Sungguh dia benar-benar cantik dan aku tahu juga dia membuat banyak orang pria menangis. Kemudian beralih kembali ke Hong Hwa-yoon. Setelah menyapa, ia berkata, "Saya melihat Anda latihan seperti raksasa lebih awal. Apakah kamu baik-baik saja?" Lalu Kim Il-yong dengan bingungnya menjawab, "Maaf, saya tidak mengetahui seorang junior seperti kamu." Kemudian Hong Hwa-yoon menanggapi kembali, "Aku tahu kamu seorang senior." Setelah itu Kim Il-yong berkata kembali, "Aku tidak tahu Anda, tapi Anda tahu saya," ungkap Kim Il-yong sambil memperhatikan wanita di depannya. Dan dengan seriusnya Hong Hwa-yoon menjelaskan bahwa kami pada bagian departemen yang sama, benar kan? Saya belajar material dan engineering. Tidak, sekarang itu disebut material monster departemen. Kemudian Kim Il-yong menanggapinya, "Apakah Anda kembali sebelum saya?" Dengan terkejut Hong Hwa-yoon menjawab, "Ya senior, kau tidak ingat saya, kami bertemu di orientasi juga." Dengan sambil mengingat Kim Il-yong berkata, "Saya benar-benar tidak ingat, tapi bagaimana kamu tahu siapa saya?" Setelah itu Hong Hwa-yoon menanggapi, "Aku juga tidak tahu, tapi ada rumor tentang siswa SMA ada yang kembali, selain itu senior melakukan yang aneh. Jadi saya tidak bisa melupakan itu." Kemudian dengan menahan sakitnya setelah mengingat masa lalunya sambil memegang kepala, Kim Il-yong berkata, "Saya hampir lupa tentang apa yang telah terjadi 7 tahun yang lalu." Sambil terkejut setelah mendengar Kim Il-yong kembali setelah 7 tahun, Hong Hwa-yoon berkata, "Tidak tahu kenapa senior tidak bisa mengingat apapun, dan juga aku kembali hanya dalam 1 tahun." Kemudian Kim Il-yong menanggapi, "Tapi junior." Sebelum melanjutkan perkataannya, Hong Hwa-yoon berkata, "Panggil saja aku Hwa-yoon, dan saya bertemu senior menemukan lebih banyak berbicara yang menyenangkan dengan senior." Beralih di perbincangan Hong Hwa-yoon dan Kim Il-yong, terlihat seseorang menghampiri mereka berdua, dan ia pun berkata, "Wow, apakah Anda?" Hong Hwa-yoon, "Senang melihat Anda di sini." Kemudian Hong Hwa-yoon menanggapi sambil kebingungan, "Siapa Anda?" Setelah itu orang itu berkata kembali, "Saya sering melihat Anda dengan kakak Hwa-yoon di clan gathering, kamu ingat? Dan Anda duduk di meja sebelah Hwa-yoon." Tetapi dengan tatapan tidak sukanya, Hong Hwa-yoon menjawab, "Aku benci kepada orang-orang yang mendadak berbicara kepada saya." Tetapi dengan santainya orang itu menanggapi, "Namun kamu berdua berkenalan dan Anda juga terlihat berbicara dengan sukacita." Setelah itu Hong Hwa-yoon menjelaskan bahwa kita senior dan junior dari universitas, dan kemudian dengan sok kenal dan tertawa orang itu menanggapi, "Oh begitu, Anda saling tahu dari sebelumnya." Tak lama kemudian terdengar suara yang keluar dari pengeras suara yang berkata, "Perhatian kepada semua petualang, makan siang telah berakhir, silakan berkumpul di pelatihan 11 untuk pelatihan berikutnya." Setelah itu kembali ke Kim Il-yong dengan semangatnya setelah mengetahui bahwa ujian calon petualang akan dimulai, dan ia bergumam, "Oh, jadi apakah kalian datang dengan saya lagi? Pelatihan adalah salah satunya cara untuk bertahan, dan apakah akan ada lagi misi lainnya?" Beralih ke tempat pelatihan. Ternyata tempat pelatihan berada di sebuah gua, dan terlihat seorang instruktur berkata, "Apakah semua orang sudah mengisi perut sebelum datang?" Kemudian para calon petualang dengan serentak menjawab, "Sudah." Kemudian instruktur itu berkata kembali, "Pelatihan ini sekarang melibatkan Dungeon, dan di dalamnya terdapat goblin dan mereka sulit melawan. Tetapi mereka sempurna untuk menunjukkan hasil dari keterampilan yang Anda miliki." Kemudian beralih ke Kim Il-yong. Setelah mendengar keterangan dari instruktur penguji, Kim Il-yong bergumam dengan tersenyum, "Pelatihan ini dibuat dari chimera yang bermutasi dari slime dan goblin. Sedangkan monster goblin memiliki kekuatan yang lemah, tapi pertahanannya cukup kuat karena kulitnya yang sangat keras. Jadi saya sangat suka pelatihan ini, karena saya ingin menguji martial art yang sudah saya miliki." Kembali lagi ke instruktur penguji. Dengan tersenyum yang penuh arti, ia kembali berkata bahwa pelatihan kali ini akan dilakukan oleh membentuk sebuah tim
ungkap sang instruktur. Dengan demikian para calon petualang terkejut, begitu juga dengan Kim Il Yong yang harus membuat sebuah tim. Setelah itu instruktur berkata kembali, omong-omong pelatihan ini akan dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan hasilnya akan dilihat oleh anggota klan besar dan klan-klan lainnya. Tak beberapa lama kemudian dengan khawatirnya Kim Il Yong berkata sambil melihat para anggota calon petualang, "Brengsek, saya tahu ini akan terjadi dan saya harus bekerja membangun hubungan dengan lainnya lebih jujur." Tak lama kemudian sambil melihat Hong Wayun ia berkata, "Oh, ada orang itu." Setelah itu Kim Il Yong menghampirinya dan ia pun berkata, "Hei, apakah kau ingin bekerja sama dengan saya?" Dengan terkejut Hong Wayun melihat Kim Il Yong dan ia berkata, "Apa?" Setelah itu dengan kesalnya Hong Wayun berkata kembali, "Senior, jangan berbicara seperti itu." Kemudian dengan seriusnya Kim Il Yong berkata kembali, "Ayo party bersama saya. Apakah Anda membenci ini? Terlihat wajah Anda yang sangat kesal." Dengan bingungnya Hong Wayun berkata kembali, "Tidak, ini tidak seperti itu." Lalu dengan serius Hong Wayun berkata kembali, "Biarkan aku memikirkannya." Tak beberapa lama kemudian Hong Wayun dengan senyumnya ia berkata, "Baiklah, ayo lakukan bersama. Jadi senior, aku harus mengumpulkan beberapa orang untuk mengikuti party kita." Setelah itu dengan percaya diri Hong Wayun berteriak, "Siapa yang mau ikut berparti dengan aku?" Tak butuh waktu lama semua orang dengan semangat ingin mengikuti party Hong Wayun. Setelah melihat semua orang berkerumun dengan tersenyum Hong Wayun berkata, "Jangan terburu-buru dan jangan juga berkelahi." Setelah itu dengan cepatnya orang-orang sudah berkumpul di sisi Hong Wayun dan terlihat Hong Wayun berkata di antara para calon petualang, "Baik, semuanya ayo lakukan yang terbaik." Dan orang berbaju putih dengan tameng di tangannya, ia memperkenalkan diri, "Saya Kang Baik Chol. Saya akan membalas kebaikan Anda dengan upaya terbaik dan saya di sini menjadi tank." Kemudian orang yang menyapa Hong Wayun di kantin pun masuk ke party Hong Wayun dan orang itu pun memperkenalkan dirinya, "Nama saya adalah Kim Oh Hyun dan aku kelas assassin." Akan tetapi Hong Wayun mengabaikan Oh Hyun dengan cepat. Ia beralih ke Lee Jin Ho dan Kim Mina. Setelah itu Hong Wayun berkata, "Baik, sekarang mari kita lakukan posisi untuk hunting efisien. Di sini Kang Baek Cheol akan mengambil pimpinan, sementara Lee Jin Ho dan Kim Mina akan ditempatkan di belakang. Dan kau Kim Oh Hyun dan aku akan mengambil di titik pusat." Dengan tersenyum Oh Hyun menjawab, "Ah iya." Beralih ke Kim Il Yong dengan melihat Hong Wayun ia bergumam dengan tersenyum, "Benar-benar keluarga petualang." Dengan cepat dia bisa menganalisis secara instan dan memberikan perintah yang tajam. Setelah itu Hong Wayun menghampiri Kim Il Yong dan ia pun berkata, "Di mana Anda ingin berdiri?" Dengan cepatnya Kim Il Yong menjawab, "Di mana saja." Beralih ke Lee Jin Ho dan Kim Oh Hyun dengan meremehkan MC kita yang mengatakan posisi mana saja ia bisa ditempatkan. Kim Oh Hyun berkata dengan menyepelekannya, "Apakah penting di mana dia berdiri? Orang itu bahkan tidak punya mana." Dan Lee Jin Ho menambahkan, "Jadi tolong jangan ganggu kami, tinggallah jauh dari posisi kami." Dengan seketika Kim Il Yong menjawab perkataan mereka berdua yang meremehkan Kim Il Yong, "Aku akan berdiri menjaga dengan Tuan Kang." Setelah itu dengan lantangnya Kim Il Yong berkata, "Apakah kamu grogi?" Lalu Kang Baik menjawab, "Tidak, saya baik-baik saja." Dan tak lama kemudian tim party Huayun sudah berada di dalam gua. Setelah itu dengan tersenyum Kang Baik berkata, "Tuan Kim Il Yong, ayo lakukan yang terbaik. Kami akan segera menjadi perisai party." Akan tetapi dengan memasang wajah malasnya Kim Il Yong bergumam, "Hahaha, ini sangat mengecewakan." Dan tak beberapa lama berjalan dengan insting yang kuat, Lee Jin Ho berkata, "Berhenti, aku merasa sesuatu di depan." Kemudian dengan tatapan serius Kim Il Yong berkata, "Bagaimana bisa? Di sana banyak goblin." Setelah itu Lee Jin Ho memprediksikan beberapa banyak goblin yang berada di depan dan ia berkata, "Di sana ada 2. Oh tidak, itu tampaknya seperti ada lebih dari 6, ungkapnya. Kemudian dengan terkejut Lee Jin Ho berkata, "Mereka datang." Tak lama kemudian dengan sigapnya Kang Baek yang seorang pemimpin
Ia langsung mengeluarkan skill bertahap dan ia pun berkata, "Setiap orang bersiap untuk menyerang dan aktifkan keahlian masing-masing." Tetapi setelah itu ternyata Goblin sudah mengepung tim party Huayun dan Kim Il-yong berkata, "Kita sudah dikepung." Tak lama kemudian Lee Jin-ho dengan cepatnya menyerang para Goblin. Begitu juga Huayun pun menyerang para Goblin, akan tetapi serangan itu tidak dapat melukai para goblin karena kulitnya yang tebal. Sedangkan terlihat Kim Il-yong masih memperhatikan keadaan yang terjadi dan ia pun bergumam, Lee Jin-ho dan Huayun adalah seorang pemula tanpa pengalaman bertarung dan kondisi pertarungan ini adalah pengalaman mereka. Jadi terlihat mereka sangat terkejut. Di saat menganalisa situasi, tak lama kemudian sebuah quest muncul dan quest itu bernama Bukti Pahlawan. Rincian misi, krisis adalah tahap untuk pahlawan. Ayo panen tengkorak dari semua goblin. Dan tak butuh lama, Kim Il-yong bergumam, "Baiklah, aku sudah menunggu untuk ini. Karena saya adalah master seni bela diri dan anjing perang." Setelah itu keluar aura energi dalam dari badan Kim Il-yong dan Kim Il-yong bergumam, "Saya dapat merasakan aliran energi dalam saya dan otot saya bereaksi dengan cepat." Kemudian setelah aura energi sudah mengaliri tubuh Kim Il-yong dengan ganasnya, Kim Il-yong menebas para goblin dan satu persatu goblin sudah hilang oleh serangan Kim Il-yong. Setelah itu dengan tatapan tajamnya ia berkata kembali, "Dalam seni bela diri semuanya harus naluriah." Kemudian dengan satu tebasan kembali tangan goblin sudah terputus oleh tebasan Kim Il-yong dan ia pun bergumam kembali, "Tidak apa-apa, tubuh saya masih ingat dari teknik 3 pedang. Pertama, melangkah maju dengan kaki kiri dan saya bisa melakukan sebanyak itu tanpa bantuan keahlian apapun." Beralih ke Huayun dengan terkejut setelah melihat skill pedang dari Kim Il-yong, ia bergumam, bagaimana dia bisa melakukan itu tanpa keterampilan apapun. Beralih kembali ke Kim Il-yong setelah menebas tangan goblin dengan wajah puasnya sambil tertawa. Scene pun sudah berakhir. Tunggu kelanjutan ceritanya hanya di My Kris Channel. Terima kasih atas dukungannya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke, bye-bye.